orang tua yang ritual ke kelenteng. Nah, tapi bukan berarti Kohen nggak sembahyang ke kelenteng, tapi nggak sefokus orang tua lah. Nah, pas diajarin sama orang tua, ini apa, ini dewinya mewakili apa? Oh, cinta kasih, welas asih, empati gitu kan, kasih sayang. Oh ya. Nah, di titik Kohen tuh mengalami titik terendah dan mulai bangkit, itu ada euforia tuh, ingin berbuat baik gitu kan, ingin kasar ngomong tuh membantu ya, membantu yang namanya itu bermanfaat lah untuk orang lain gitu. Soal pengalaman Kohen udah sadar gitu kan. Nah, di satu titik ternyata ada pelajaran yang belum selesai. Soal apa? Soal sayang ke diri sendiri. Nah, soal sayang ke diri sendiri pada saat itu Kohen tuh Koyo banget pengen bantuin orang gitu. Nah, pada saat Kohen salah arah itu, tiba-tiba tuh sosok beliau tuh muncul gitu loh. Di mimpi. Jadi kita bicara halu nih ya. Sosok beliau muncul gitu. Wah, kan penasaran nih, ini kenapa gitu kan. Padahal lagi sedih tuh waktu itu. Kenapa kok gini amat gitu. Mau bantu tapi nggak dihargain gitu. Ya berat memang banget. Ternyata dari situ tuh kepikiran terus gitu loh. Kayaknya ini deh ya, harus ke kelenteng gitu kan. Nah, pada saat itu ingatlah cerita temen di situ tuh, kalau mau sembahyang Dewi Kuan Yin ada 3 katanya. Satu di sini, satu di sini, satu di situ. Ya udah, 3-tiganya Kohen samperin. Nah, ketemulah satu tuh yang memang cocok gitu. Nah, pada saat itu kayaknya aduh, mau berdoa gitu kan. Ini saya kenapa gitu kan. Oh, saya niat bantu orang tapi saya malah saya dianggap tuh ada motif lain gitu kan. Terus pada saat itu tuh waduh, ada pengalaman batin tuh yang gimana ya, seperti ada purifikasi lah ya. Jadi ibarat itu dibersihin lah. Cuman pada saat itu ya Kohen ingat yang dapat pesan kalau udah jangan berusaha menjadi obat untuk orang yang nggak merasa sakit gitu. Nanti kamu akan mengorbankan dirimu sendiri untuk orang yang nggak peduli gitu loh atas usaha kamu. Wah, di situ langsung anjay. rilis semua. Nah, dari situ pesannya adalah ya sebenarnya cintanya mulainya dari diri sendiri dulu. Ya. Belajar untuk memberi ke diri sendiri dulu. Ya, gak usah terburu-buru ngurusin yang orang lain gitu. Karena kalau kita belum bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan kita berusaha bermanfaat untuk orang lain, di situ tetap ujungnya adalah meaningless gitu. Lagi perjalanan ke barat maknanya apa? Ya nyari kitab suci yang tanda kutip tuh esensinya sebenarnya kesadaran. Dan 4 karakter ini sebenarnya sifat nih yang kita alami dari dalam keseharian. Ya kan, kadang-kadang on, kadang-kadang bucin, kadang-kadang bandel gitu loh. Kadang-kadang alim juga gitu. Tetapi semuanya itu jalan bareng. Untuk apa sih? Untuk menyadari kok begini sih gitu.
Dan hasilnya Calvin Verdong harus mengakui kekalahan dari Twente dan gagal untuk melaju ke UEFA Conference League. Mari kita bahas, boy. Skor 3-2 sampai ke extra time, di mana di pertandingan ini Calvin Verdong menjadi kapten. Nah, makanya kan pada saat dia menemukan kitab suci itu, di si Sun Gokongnya juga udah gak bandel gitu loh. Cupakainya juga tidak lagi melekat dengan kesedihan soal cinta, soal bucin gitu. Jadi semuanya mencapai namanya itu naik level kesadarannya gitu. Tapi dongeng loh ya guys, dongeng gitu ya. Soalnya kalau nggak ketemu kitab sucinya ntar kayak Selena ya, jadi siluman. Iya, siluman tetap siluman ya. Kalau gitu nggak usah ingin menjadi dong, menjadi siluman. Gitu. Wish dilakoni gitu loh. Saya nggak sefrekuensi sama suami, nggak apa-apa, fokus aja ke diri sendiri, jaga frekuensi kamu, energi kamu, vibrasi kamu gitu. Siang-siang, ya jangan lupa ngopi, makan siang guys. Ini kan weekend, jadi enjoy lah, santai aja, relax. Jadi belajar enjoy lah ya. Saya belajar enjoy dari siluman enjoy. Karakter Dewa Kipas. Iya, ini lagi ngopi. Jadi harus seimbang guys. Ya. Hidup tuh jangan terlalu serius. Olahraga ngantuk. Siang-siang hidup jangan terlalu serius guys. Ya. Karena pada ujungnya itu hanya cuplikan episode drama aja sih dari ego dan dari pikiran, dari diri palsu. Ya. Jadi nggak ada yang ini juga sih. Nggak ada yang harus dialami secara berlebihan. Ya cukup dialami aja, karena itu cuma pengalaman. Kayak misalnya gini, kamu benci sama seseorang misalnya, sampai kamu tuh temperamen. Pertanyaan saya, apakah kamu itu yakin kamu itu adalah makhluk yang pembenci gitu loh, dari awal sampai akhir? Kan enggak ya, betul nggak? Marah pun begitu. Apakah kamu benar-benar orang yang lahir itu hanya untuk marah aja gitu dari lahir sampai mati? Kan enggak gitu loh. Ada saatnya kita ketawa, ada saatnya kita istirahat, pada saatnya kita terharu gitu. Iya, jadi ya episodenya dijalani aja ya. Kalau lagi down ya down, ntar juga naik lagi, ntar lagi up, nanti juga mungkin turun juga bisa diterima gitu. Ya, nggak usah terlalu ini guys. Ya. Gak usah terlalu terjebak dalam satu episode gitu, karena ini perjalanan panjang. Siang, makanya kan digambarkan dengan 4 karakter ini nih, 5 karakter sebenarnya ya. Ya, Boyz II Men.
Iya, 6 kalau kata Selena 6. Satu lagi siluman katanya. Betul. Iya 6 nya nggak kelihatan silumannya. 6 guys, sorry guys. Bener. Ya. Dan nggak apa-apa gitu. Itulah hidup gitu. Yang penting maknanya dapat nggak. Nah, ya. Saya kemarin apes kok. Iya maknanya dapat nggak gitu loh kamu ngalamin itu. Jadi siluman yang dimaksud di sini adalah eh, hawa nafsu, keinginan dan amarah biasanya. Nah, cocok. Jangan ngaku dong. Makanya kan pada saat si Sun Gokong bandel, tadi malam nyampe. Pada saat si Sun Gokong bandel itu kan, ya, sifat keilahiannya tuh, sifat kalian gurunya itu ngasih tahu lagi gitu. Kamu nggak boleh gitu. Nah, itu kan kadang-kadang kita suka gitu ya. Ada suara kecil dalam hati itu yang bikin kita tuh balik lagi ke jalur yang bener gitu. Jadi kalau teman-teman bisa tenang, ngamatin gitu, energinya nggak habis-habis. Capek semalam tidur jam berapa tuh? Jam 10. Toto udah jam 6. Biasa jarang saya tidur 8 jam. Tidur tuh paling banyak tuh 6 jam. Kalau itu pun habis live aja kadang-kadang ya. Itu cuma 4 jam itu udah recovery lagi. Karena saya kalau tidur tuh nggak pakai ranjang yang gede itu. Ya, kasur yang tipis supaya dekat sama ubin. Grounding itu pas tidur. Kadang-kadang nggak pakai alas malah langsung ke ubin. Nah, cepet tuh 15 menit aja rebahan di ubin. Cepet refresh langsung. Karena dekat sama bumi. Pakai tali. Ini tiba-tiba kok jadi ke Yoko sih Bibilung gimana ini? Tangannya cuma satu dong. Hati-hati kok masuk angin. Udah nggak tahu ya, jarang ya sekarang masuk angin ya. Dulu saya paling nggak kuat loh. Dulu mah aduh, dikit-dikit dikerokin. Tapi begitu tubuhnya diurus makin kuat tubuhnya. Iya, makan bakso. Iya enak. Tapi secukupnya aja ya. Kalau nggak ini nggak apa-apa. Ya nggak usah lama-lama, jangan semalaman atuh. Pokoknya kalau pas kayaknya nggak enak nih gitu kan. Tubuh kayak ada apa gitu, ya udah kayak ada yang ngeganjel, kalau yang ada yang apa bagian tubuh nggak enak ya udah rebahan aja. Siang. If you always knew. The story of a goodbye. Kucing ya.
Iya, hidupnya di rebahan ya, bukan olahraga ya. Hidupnya untuk rebahan, bukan untuk olahraga. Lagi hujan, aduh. Bandung hujan mulu guys. Tapi enak. Hujannya hujan gak gede gitu. Malamnya kabutnya muncul. Wih, asik banget. Iya, lapangan bagus juga. Yang penting sih sebenarnya yang dilakukan ya kalau grounding mah ya. Apa itu KRI itu? Komunitas Rebahan Indonesia ya. Oh, kaum rebahan. Kayaknya itu membernya udah member seumur hidup itu. KRI. Nah, malam baru melek ya, siluman. Kalau siluman gitu ya, siangnya rebahan, malamnya melek dia, keluyuran. Siang malam rebahan, wah ini baru nih. Ini namanya kan dibilangin, ini namanya dewa di dunia cuma enjoy gitu. KRI. Lu kalau mau daftar kemana sih? Ikut member. Rika kenapa kok kata nggak jadi retret? Jangan lupa makan siang guys. Ntar kurus loh. Aduh, di retret makan mulu, naik berapa kilo nggak tahu ini. Nggak apa-apa kok. Oh iya. Makan mulu. Karena dingin. Makannya nambah, aduh. Di ibu kota, oh iya. Berkabar lah sama Mbak Edit ya. Iya, penuh makanan, nggak ada habisnya, mantep pokoknya kemarin. Ada yang bawa rengginang, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa kue, aduh. Makanya retretnya beda guys, bener-bener kayak orang reuni gitu loh, makannya juga mau makan, mau sebat-sebat. Pokoknya banyak inilah, banyak cemilan. Nah, ditambah ngemil, ngopi, aduh seru pokoknya. Mau Indomie bikin sendiri, ada pempek, waduh. Seru pokoknya. Nggak kayak kamu retret di hotel. Saking enaknya nambah Mbak Nur, timbangannya nambah. Kayaknya Senin ini baru bisa diet ini.
Hari ini sama besok soalnya Darren udah ngajak pergi, udah kangen katanya. Ngajak nonton Mission Impossible. Siang lah nanti saya ajak dia nonton. Ya kaget, dia pikir saya pulang hari ini. Cuman aduh kayaknya pengen tidur di rumah, ya udah. Yang kita bilang aduh. Kalau badannya berat ini cepet capek. Jadi mau kurusin. Kemarin baru join fitness kan. Seminggu sebelum retret. Untung aja fitness. Nah pas pulang itu kan pulang malam ya, sampai rumah tuh jam berapa? Karena habis dari retret sama Kang Abu tuh bikin program gitu loh. Sampai jam setengah 7. Jadi naik bus yang jam 8. Sampai rumah tuh jam 9. Nah, jam 9 kaget dia. Loh, papi udah pulang katanya. Lucu ya, kalau Aquarius tuh lucu ya. Di satu titik dia bisa tertutup, di satu titik dia bisa open gitu. Jadi pas ketemu itu dia minta dipeluk. Bayangin guys, cowok anak SMA minta dipeluk gitu kan. Dia bilang kenapa? Kangen katanya. Besok jadi nggak kita nonton katanya? Oh iya jadilah. Terus dia akan ajak nonton. Tapi Aquarius gitu. Dia nggak terlalu demanding orangnya ya. Dia punya dunianya sendiri gitu. Siang. Iya, jadi nggak nonton. Nah, justru dia gini, Mbak Nur. Dia tuh kan gini. Apa namanya tuh? Dia tuh mau banget gitu loh. Maksudnya tuh sekeluarga tuh jalan gitu. Kadang-kadang istri saya males kan kalau nonton-nonton gitu, dia males. Jadi saya berdua, terus kalau makan di luar baru bertiga. Kalau nonton dia pengennya bertiga gitu. Jadi family man lah istilahnya lah. Nah kadang-kadang ya emaknya kalau malas saya juga gak bisa maksa ya. Demen nonton Korea diajak nonton action. Siang. Nah rencana bulan 11 ada lagi nanti. Terima kasih siluman rebahan. Guys, Selena Gomez mau bikin partai KRI. Kalau mau daftar DM ya. Kaum rebahan Indonesia katanya. Aduh enak banget itu. Ya, Selena Gomez mau bikin partai KRI, Kaum Rebahan Indonesia ya. Kerjanya goalsnya cuma satu guys, perbanyak rebahan dalam keseharian gitu. Kalau mau daftar jangan ke saya ya, biar tambah gemoy. Jangan buka kartu dong ya, jangan buka kartu. Hidup rebahan. Nah, itu ketua partainya juga emang gemoy itu.
Soalnya kebanyakan rebahan dia. Disuruh olahraga nggak mau. Aduh. Nah, daftar lah ya. Udah dapat satu tuh. Desi udah mau daftar katanya. Kang Abu udah live-nya udah ya? Lagi. Jadi saya Kang Abu tuh ikut dalam satu gerakan namanya Bangun Jiwa, guys. Ya. Mimpi itu guys, kenyataan. Ternyata, aduh, ketua partainya ternyata di dalam mimpi guys. Nah, jadi program Bangun Jiwa ini nih lebih concernnya ke hubungan orang tua dan anak-anak. Itu. Ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Karena kan ini momentum ya sebenarnya ya. Ya. Jadi saya rasa udah saatnya lah ya. Saatnya untuk apa? Saatnya untuk concern ke next generation gitu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa ikutan ya dalam gerakan ini. Dan karena dalam gerakan ini nih ada proses bagaimana tuh kita melatih praktek. Jadi kemarin tuh yang dibincangkan tuh soal ya kita berkomitmen aja ke diri sendiri gitu loh. Mulainya dari situ. Misalnya gini. Dalam 1 bulan ini saya melatih untuk belajar komitmen ke diri sendiri. Misalnya tulis 3 hal. Misalnya saya melatih diri untuk tidak buang sampah sembarangan. Itu kan ke diri sendiri loh ya. Yang kedua adalah soal saya melatih diri untuk tidak lagi misalnya itu boros dalam hal-hal yang tanda kutip tidak dibutuhkan gitu ya. Terus atau yang keempat itu saya sebulan sekali itu belajar untuk berbagi soal untuk baju-baju yang tanda kutip udah nggak terpakai lama, disumbangkan gitu loh. Tapi yang layak ya. Kadang-kadang di dalam lemari itu bajunya banyak banget, tapi yang dipakai itu aja gitu loh. Nah mungkin bisa disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan gitu. Nah hal-hal seperti ini nih yang maksudnya tuh pengen diajak untuk dilakukan untuk menjadi sebuah komitmen yang dalam 1 bulan ke bulan-bulan berikutnya tuh berbeda-beda gitu. Tapi komitmennya ke diri sendiri gitu. Nah, kenapa? Karena komitmen kecil ini akan memberikan contoh ke anak-anak. Mereka bisa melihat lakunya kita, actionnya kita. Ya. Dan tidak hanya itu, kan di situ ada Dokrama juga. Nah, Dokrama akan bisa memberikan pengetahuan edukasi kepada anak-anak yang sebenarnya banyak sekali nih ingin bertanya, ingin cari tahu soal mental health misalnya, soal perilaku, emosi misalnya. Nah, di situ ada di situ ada banyak influencer juga. Nah, mudah-mudahan cepat terrealisasi dan mudah-mudahan akun TikToknya dalam waktu dekat ini akan dibuat gitu. Karena kemarin udah mulai bikin konten nih gitu, interview saya Dokrama, Kang Abu, terus
sama sama apa namanya nih pencetusnya gitu. Jadi hal-hal simpel aja lah ya. Gak usah ngomongin yang terlalu meluas gitu ya, tapi yang bisa kita lakukan dan kita tentukan sendiri ya, dan bisa kita komitmen ke diri sendiri gitu. Iya, namanya bangun jiwa nanti ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi, bisa juga ikut mencoba untuk komitmen ke diri sendiri ya, bukan ke kita, bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Iya, ya dari hal-hal yang paling gampang dulu lah. Nggak buang sampah sembarangan, mungkin istirahatnya di jam yang konsisten, ya kan, menjaga yang namanya olahraga, menjaga tubuh gitu loh, makan yang tanda kutip yang lebih baik. Nah nanti di situ tuh saling sharing di situ, ya. Nah syukur-syukur itu bisa jadi sebuah kebiasaan baru yang memberi contoh ke anak-anak, ya. Karena anak-anak kan nggak semua main TikTok, nggak semua main TikTok. Walaupun punya TikTok kan interestnya belum karena kesadaran. Nah, kebetulan di sini banyak orang tua, banyak emak-emak, bapak-bapak. Nah, mungkin kita mulainya dari situ untuk men-trigger si anak gitu loh. Ya. Nah, betul, suka berbagi. Entar lama-lama anak-anak kan nanya ya, untuk apa? Kenapa berbagi? Tujuannya apa? Nah, di situ kan dia bisa bertanya. Gitu. Daripada cuma belajar sini, belajar sono, prakteknya bingung karena kebanyakan ilmu. Nah, yang terjadi kan itu di tahun lalu saya amatin, Kang Abu juga bilang, iya nih kayaknya polanya ada yang harus dilurusin deh gitu. Karena harusnya itu antara pengetahuan itu bisa membawa ke praktek. Praktek itulah yang menghadirkan pengalaman baru gitu. Nah, anak-anak tuh lebih ke pencontoh sih ya, daripada dikasih wejangan gitu loh ya. Nah, iya Mas Didot, jadi arahnya tuh ke tanda kutip nih kita membentuk satu generasi yang tanda kutip tuh disupport sama orang tuanya yang ikut di gerakan ini gitu. Karena orang tua yang ikut gerakan ini kan dia menyadari ya kalau anak-anaknya nih ngamatin gitu. Nah, yang menarik tuh waktu saya kontemplasi generasi kita sama anak-anak tuh ada beda yang namanya itu dari generasi orang tua kita ke kita. Itu generasinya tipikal jiwanya tuh lebih ke experiencer atau mengalami. Experiencer ya namanya. Kita banyak banget ngalamin sampai kita lupa gitu loh. Ya. Kita ini terjebak dalam pengalaman yang ngulang lagi. Nah, generasi yang di bawah kita nih, dia udah mulai masuk ke tipikal jiwanya yang observer dia, mengamati dia. Jadi hati-hati guys. Mereka itu lebih bisa menjadi pengamat. Nah, karena memahami cara mereka belajar, mau tidak mau kita harus memberikan contoh. Karena akan diamati sama dia. Kok ibu saya berubah ya? Dulu suka marah-marah, dulu suka ngoceh-ngoceh, ngasih wejangan, sekarang kok enggak, kalem. Terus emaknya juga dia bisa melihat ibunya itu melakukan hal-hal yang tanda kutip itu produktif, ya, melakukan perubahan diri, sehingga anak-anak ini mengamati terus sampai di titik dia ke-trigger nih nanya,
Ibu belajar apa sih? Kok bisa sampai begini? Nah, disitulah mulailah komunikasinya terbuka. Nah, barulah dia tidak lagi merasa ada jarak ya. Karena tanpa harus diwejangi, ya, dia akan bisa mengikuti gitu loh. Karena dia tuh observer kan. Nah, pada saat dia mengamati, nah dia akan bertanya. Pada saat dia bertanya, dia akan belajar itu. Ya dari situlah entry point-nya kalau menurut saya ya. Jadi bagus banget. Kebetulan ketemu, jadi saya diajak untuk apa namanya, support lah ya, dan saya tuh happy banget ya, karena itu penting bagi apa namanya, warisan ya, yang saya tanda kutip itu concernnya untuk tidak lagi mewarisi ya trauma doang gitu loh, luka batin, kadang-kadang itu aja sih jadi concern saya ya mudah-mudahan lah ya, nanti kalau udah ada akun TikToknya teman-teman coba follow, nanti kita ada workshop, ada yang namanya itu sama-sama terlibat dalam gerakan ini, sehingga kita bisa menghadirkan sebuah lingkungan yang kondusif lah, mulai dari diri sendiri sama keluarga ya, lewat proyek Bangun Jiwa ini gitu. Siang. Nah, ini ada Tevera nih, ini salah satu penggagasnya gitu. Kebetulan ketemu di retret. Terus saya diajak, ya saya ngikut lah. Siang Teh. Nanti Tevera yang akan jadi apa namanya nih, jadi penggeraknya motornya. Kalau saya cuma nebeng guys. Jadi teman-teman support ya, karena ini tujuan utamanya buat generasi berikutnya, buat kita bisa berubah, mulai dari hal kecil, memberi contoh, sehingga men-trigger anak-anak untuk bisa belajar juga seperti kita gitu. Ya, harapannya akan lebih banyak anak-anak yang tanda kutip interest belajar kesadaran, mengenal diri sendiri. Mesti jadi nebeng aja. Ya, nanti kalau udah launching ya, jadi teman-teman nggak cuma support tapi sama-sama komitmen, karena itu untuk diri sendiri. Ya, hal-hal simpel lah. Ya. Saya komitmen 1 bulan ke depan nggak buang sampah sembarangan. Saya komitmen 1 bulan ke depan saya tidak lagi buang-buang. Kadang-kadang boros ya. Kita beli makanan tapi nggak dihabisin itu. Aduh. Saya kadang-kadang kalau di restoran tuh ngeliat tuh sedih gitu loh. Pesannya banyak-banyak tapi nggak dimakan, itu kan pemborosan ya. Gitu. Nah itu juga salah satu komitmen saya makan yang saya butuhkan misalnya. Ya kan. Terserah. Jadi kita tuh nggak memberi contoh yang tanda kutip tuh ke anak-anak soal yang namanya itu komitmen ya. Kadang saya lihat, maksudnya banyak banget tapi nggak dihabisin gitu kan, sayang ya. Bukan soal duitnya sih sebenarnya, tapi apakah itu memberikan sebuah contoh yang bagus gitu ke anak-anak. Nah itulah salah satu gerakan yang nanti kita mau kita hadirkan di proyek Bangun Jiwa. Ya. Sambil ngalir nanti kita lihat.
Siang. Iya sebenarnya mau extend, sebenarnya tapi gak ada, katanya ada konvoy ini Persib, daripada nggak bisa kemana-mana ya udah pulang lah. Males, takut kejebak saya. Matanya yang lapar bukan perutnya. Iya, kadang-kadang perut kan nggak bisa kayak saya nih ya dulu ya. Masih muda tuh kuat makan gitu kan. Makin tua itu makin nggak bisa, Nah, jadi daripada boros ya makan secukupnya aja, pesan secukupnya aja. Gitu. Biar anak-anak juga bisa belajar gitu. Kejebak konvoy, Neng. Jadi saya pulang aja semalam daripada extend tapi nggak bisa muter-muter kan. Lambungnya udah sadar, iya lambung. Ya, nanti ya kalau di launching akun Bangun Jiwanya, ntar kita sama-sama nanti saling inilah ya, saling praktek ya. Ini udah pada makan belum? Neng masih di mana, Neng? Medan? Lagi di Danau Toba kayaknya nih. Udah 2 kali. Jangan kelamaan Neng di Danau Toba. Ntar nggak mau pulang loh. Your kisses feeling so strong. Jadi monumen. Iya, saya bentar lagi makan. Kemarin retet makan mulu, aduh naik berapa kilo nggak timbang deh. Alah fitness lagi Senin. Diet mulai besok pokoknya ya. Terbesok ngomongnya diet mulai besok lagi gitu kan. Nah itulah. Ngopi udah ngopi. Pacan. Siang. Iya, yang penting mulai besok aja gitu kan. Udah semalam udah balik. Feeling so strong. Besok lagi gitu. It's wishing, that's why you go away, I know. Kayaknya hari ini mau nonton ini Mission Impossible, Si Darren udah ngajakin mulu nonton Tom Cruise. Lilo. Apa yang dilakukan waktu melewati fase di mana kita merasakan sudah tidak jalan keluar? Ya, kalau benar-benar udah mentok sih sebenarnya babnya soal berserah sih sebenarnya. Ya. Karena dengan berserah tuh sebenarnya kita melepas upaya dan daya itu sehingga
Di situ intervensi baru bisa hadir. Kadang-kadang kita ini masih ngotot, berusaha, berupaya, menggunakan segala daya, sampai-sampai kita nih tidak mengizinkan gitu loh. Ya. Intervensi itu hadir gitu. Ya kalau miskomunikasi ya gitu kan. Simple, makanya pada saat kita berserah, jreng, jadi Mbappe berserah lah kalau udah mentok. Yang penting pokoknya saya mau tidur enak, udah tidur, nggak mau pusing soal besok, saya nggak peduli. Hari ini saya mau tidur enak, saya mau nikmatin makan yang nanti saya makan gitu. Habis itu istirahat. Bukan nggak berusaha, tetap berusaha, tetapi kita berserah soal hasil. Gitu. Kadang-kadang kita nih keinginannya dulu gitu, keinginan soal hasilnya dulu yang ingin dituju gitu, baru kita berusaha. Betul gitu. Jadi hasilnya udah ditakar dulu, harus gini, harus gitu. Selamat siang. Ya, jadi belajar untuk ngalir aja sih sebenarnya, partisipatif lah. Ya. Biar tahu batasnya gitu loh. Kayak misalnya apa namanya tuh, kayak misalnya pengalaman soal kita terlalu ngoyo soal hasil, kan teman-teman udah ngalamin banyak hal kan, kecewa lagi, kesel lagi gitu. Kenapa? Karena kamu ya sudah mentakar gitu loh, harusnya hasilnya begini. Nah itu yang jadi mental block sebenarnya. Nah blok itulah yang membuat intervensi dari semesta dan sang pencipta tuh nggak bisa hadir gitu ke dalam hidup kamu gitu. Jadi jangan dibatasi. Iya, tapi kalau dibatasi nggak bisa hadir ya. Siang. Karena kita batasi gitu. Keajaibannya dibatasi gimana tuh? Bisa dibilang ajaib. Siang Hera. Ya. Siang. Ya, sama-sama. Nah, makanya kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah do your best and letting go. Jadi kombinasi itu. Lakukan yang terbaik dan kamu lepasin gitu loh soal ranah hasil. Karena bukan ranah kita gitu loh sebagai yang menentukan soal hasil. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik.
Soal hasil gimana? Ya saya berserah deh. Karena kalau kamu menentukan hasil, walaupun kamu mencapai itu, kamu esensi bersyukurnya itu nggak dapet. Pasti mikir dia. Pasti dia akan berpikir, loh, saya tentukan hasil sekian aja dapat, harusnya kan lebih gede. Nah, lupa dia bersyukur, lupa dia berterima kasih. Yang terjadi adalah apa? Keserakahan malah. Wah, harusnya mintanya lebih banyak tuh. Ah, gimana sih? Nah, ya kan? Pasti deh. Jadinya bersyukur nggak? Enggak. Malah komplain gitu. Atau dia malah serakah. Oh, dulu saya kejebak situ lama. Lama, guys. Ngoyo. Nggak dapet. Pertama dapat, gara-gara dapat juga sih memang harus ngalamin ya gitu. Jadinya ego gitu. Wow, hebat juga nih saya nih gitu. Nah, makanya kan ada yang kalau bahasa-bahasa ini jalur langit, ya jalur langitnya dipakai atau gitu, diajak gitu loh. Ya. Karena kita ini kan terjebak di ruang dan waktu, jadi terbatas. Nah, begitu saya melampaui itu, jreng, eng. Yang tak dikira-kira pun hadir gitu. Sampai di titik saya aja, waduh, terbagong-bagong gitu. Kok bisa ya? Ya udahlah, disyukuri aja. Makin disyukuri, makin datang, makin disyukuri, makin datang. Wah, itulah yang disebut kosong adalah isi adalah kosong gitu. Jadi setelah kita berusaha sebaik mungkin, kita mengosongkan keinginan untuk soal hasil itu. Nah, disitulah kita akan diisi gitu. Ya wes ya guys, sampai di sini dulu ya. Makan dulu saya. Nanti kalau ada waktu lanjut lagi, live lagi. Oke. Jangan lupa makan siang. Apa arti gambarnya itu? Itu sifat-sifat yang kamu alami setiap hari. Ya. Ada yang malas, ada yang bucin, ada yang nakal, ada juga yang alim gitu loh, ya. So, terima kasih semuanya. Ketemu lagi nanti. Makan dulu kita, guys. Bye. Yang penting, I love you all. Terima kasih. Terima kasih. Selamat lebaran. Ilmu itulah yang membuat kita nikmat. Kita ini kebanyakannya itu ya termasuk saya sendiri. Saya sendiri itu artinya apa? Dengan egonya kita mau menang sendiri. Walaupun belum tentu kita benar, belum tentu. Karena kita ini